Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan malam ini, saya ingin membuat video presentasi video pembelajaran saya mengenai materi mengevaluasi kemampuan pembayaran perusahaan jangka panjang. Sebenarnya pada materi yang sebelumnya, materi yang sama sebelumnya itu sebenarnya memiliki kemiripan. Hanya saja pada materi ini saya mengukur perusahaan itu dalam pembayaran perusahaan jangka panjang. Dan pada materi yang sebelumnya itu, saya mengukur kemampuan pembayaran perusahaan jangka pendek. Dan sebenarnya pada materi ini, itu sama seperti dengan materi sebelumnya, yaitu analisis rasio solvabilitas. Itu pada materi untuk jangka panjang, dia memiliki sedikit penambahan, yaitu rasio solvabilitas insolvable, yaitu pembayaran perusahaan jangka panjang. Lalu sama seperti sebelumnya, rasio solvabilitas itu adalah kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban finansialnya itu dalam artian itu jangka panjang ataupun jangka pendek. Jangka pendek pada saat di likuidasi. Dan rasio solvabilitas itu dapat melihat seberapa jauh aktivitas perusahaan dibiayai oleh utang atau pihak luar dengan kemampuan perusahaan yang digambarkan oleh modal atau bisa disebut dengan equity. Lalu jika perusahaan mampu memenuhi kewajiban mereka untuk sebaiknya atau dikatakan tidak mampu, itu bisa dikatakan uh, dengan istilah solvabilitas. Dan kemungkinan yang dapat dialami perusahaan dalam hubungan dengan solvabilitas itu ada 4, yaitu perusahaan yang diliquid tapi di insolvable, lalu yang kedua itu perusahaan yang diliquid dan solvable, lalu yang ketiga itu adalah perusahaan yang solvable tetapi diliquid, lalu selanjutnya itu perusahaan yang insolvable dan diliquid. Lalu pada solvabilitas itu adalah perusahaan yang diliquid itu ada suatu perusahaan yang mengalami kesukaran finansial, yaitu perusahaan yang insolvable tetapi liquid, tidak segera dalam keadaan kesukaran finansial, tetapi masih dapat bekerja dengan baik sehingga dapat memperbaiki solvabilitasnya. Dan sedangkan perusahaan yang liquid akan segera dalam kesukaran karena menghadapi tagihan dari kreditur. Lalu pada rasio solvabilitas ini, apabila suatu perusahaan itu dapat diukur dengan membandingkan jumlah aktiva atau dengan total aset, tapi tidak termasuk dengan uh, uh, utang aset atau dengan istilah jumlah utang jangka panjang dan jangka pendek. Lalu ada cara lain untuk mengukur solvabilitas, yaitu dengan membandingkan modal sendiri atau net worth dengan dibandingkan dengan jumlah utang. Lalu solvabilitas itu ada beberapa cara untuk mempertinggi solvabilitas. Yang pertama itu menambah aktiva tanpa menambah hutang, lalu atau menambah aktiva relatif lebih besar daripada tambahan hutang. Lalu yang kedua itu adalah mengurangi utang tanpa mengurangi aktiva atau mengurangi utang relatif lebih besar daripada berkurangnya aktiva. Lalu materi selanjutnya sama seperti sebelumnya, ini bentuk adalah rasio total hutang terhadap total aktiva atau debt total aset, yang dimana itu dia menunjukkan besarnya total hutang terhadap total aktiva yang dimiliki oleh suatu perusahaan tersebut. Dan untuk mengukurnya itu kita bisa menggunakan debt to total asset ratio, yaitu total hutang dibagi dengan total aset. Dan apabila semakin tinggi rasio untuk menunjukkan semakin besar pula pendanaan dari utang, artinya semakin besar risiko bagi perusahaan atau kemungkinan tidak dapat membayar hutangnya juga itu semakin membesar. Lalu rasio yang tinggi untuk menunjukkan bahwa rendahnya aset perusahaan yang dibiayai oleh ekuitas, biasanya itu bisa kita sebut dengan modal sendiri. Lalu pada rasio solvabilitas, untuk mengukur rasio utang terhadap ekuitas atau debt to equity ratio, di sini menggunakan total hutang dibagi dengan ekuitas pemegang saham. Dan apabila semakin rendah rasio ini, semakin tinggi tingkat pendanaan perusahaan yang disediakan oleh pemegang saham, dan semakin besar perlindungan bagi kreditur jika terjadi kerugian besar. Lalu berikut adalah contoh rasio solvabilitas untuk menghitung debt to equity ratio dan debt to total asset.
Dan dapat dilihat total aktiva itu terdiri dari utang jangka pendek, utang jangka panjang, ekuitas pemegang saham, total hutang ditambah ekuitas dan pemegang saham. Lalu dari total aktivanya itu 3.250 dan pada utang jangka pendek Rp823.000. Lalu selanjutnya untuk utang jangka panjang 631.000, lalu ekuitas pemegang saham 1.796.000. Lalu total hutang ditambah ekuitas pemegang saham itu sebesar 3.250. Dan ini semua itu ditambahkan lalu ditotalkan menjadi hasilnya yaitu 3.250. Lalu pada penyelesaian rasio solvabilitas untuk menggunakan debt to ratio, yaitu total hutang dibagi dengan ekuitas pemegang saham, dapat dilihat, yaitu sebesar 1.454.000 dibagi dengan 1.796.000. Dan totalnya itu yaitu bisa dikatakan 0,81 atau 81%. Yang artinya setiap 0,81 rupiah, total hutang dijamin dengan ekuitas sebesar 1 rupiah, atau untuk setiap 1 rupiah yang diberikan oleh pemegang saham, kreditur memberikan 0,81 pendanaan atau bisa disebut dengan hutang. Lalu untuk penyelesaian debt to total aset ratio sama seperti tadi, total hutang dibagi dengan total aset dan total hutangnya itu sebesar 1.454.000, lalu total aset seperti yang tadi yaitu 3.250.000 yang menghasilkan 0,45 atau 45%. Yang artinya 45% dari aset perusahaan itu didanai oleh hutang, sedangkan sisanya itu 55% perdanaan berasal dari pemegang saham. Berikut adalah contoh analisis rasio solvabilitas insolvable, yaitu mengukur jangka panjang. Saya mengambil ini dari situs web yang saya ambil dari slideplayer.co.info, yang dimana pada PT Maju Selalu per 31 Desember pada akhir tahun itu dapat dilihat memiliki di aktivanya itu kas, surat berharga, piutang dagang, piutang wesel, persediaan, beban dibayar di muka per tahun 2011 hingga tahun 2012. Lalu pada total aktiva lancar dapat dilihat itu terdiri tanah, bangunan, akun depresiasi bangunan, peralatan, akun depresiasi peralatan. Dan total aktiva tetapnya itu investasi jangka panjang dan hak paten. Lalu dapat dilihat per regular atau ribuan rupiah pada tahun 2011 pada aktiva itu terdiri dari 30 juta kas, surat berharga 15 juta, piutang dagang 60 juta, piutang wesel 30 juta, persediaan 100 juta, dan beban dibayar di muka itu sebesar 15 juta. Lalu total dari per tahun 2011 ini menghasilkan total aktiva lancar sebesar 250 juta. Lalu untuk per tahun 2012-nya pada aktiva itu kasnya mengalami penaikan yaitu 50 juta dan surat berharga mengalami penurunan menjadi 5 juta, piutang dagang 100 juta, piutang wesel 50 juta, lalu persediaan itu 150 juta. Lalu pada tahun 2012 beban dibayar muka itu tidak ada atau istilahnya dapat diangkakan menjadi 0 rupiah. Lalu total aktiva lancar pada tahun 2012 itu sebesar 355 juta rupiah. Baik, lalu kita balik lagi ke tahun 2011-nya, yang di mana total aktiva lancarnya itu 250 juta, tanah, bangunan, akun depresiasi bangunan, peralatan, akun depresiasi peralatan itu terdiri dari 100 juta, 200 juta, 50 juta, 100 juta, dan akun depresiasi peralatannya itu 25 juta. Lalu dapat dihasilkan untuk total aktiva tetapnya itu sebesar 325 juta. Lalu pada tahun 2012, pada total aktiva lancar, tanah itu mengalami penaikan sebesar 250 juta, dan bangunan itu 300 juta, serta akun depresiasi bangunan itu mengalami peningkatan, yaitu 75 juta, lalu peralatannya itu 200 juta, lalu akun depresiasi peralatannya itu 50 juta. Lalu dari total keseluruhannya itu menghasilkan 625 juta untuk total aktiva tetap.
Lalu pada total aktiva tetap pada tahun 2011 itu investasi jangka panjang sebesar 150 juta dan hak patennya itu sebesar 25 juta. Lalu pada tahun 2012 total investasi jangka panjangnya itu 0 rupiah, lalu hak patennya itu 20 juta. Lalu total dari reguler Rp1.000 dari per tahun 2011 hingga tahun 2012, yaitu total aktivanya pada tahun 2011 yaitu 750 juta, 750 juta, lalu pada tahun 2012-nya itu 1 miliar. Untuk common size-nya, yaitu persenannya dari tahun 2011 untuk 2012, itu dapat diartikan pada aktiva itu kasnya itu pada tahun 2011 itu terdiri 4, surat berharga 2, eh, piutang dagangnya itu kasnya itu 4, surat berharganya 2, piutang dagangnya 8, piutang weselnya 4, persediaannya itu 13,33. Lalu beban dibayar di muka itu sebesar 2%. Lalu totalnya itu menjadi 33,33% pada tahun 2011. Lalu pada tahun 2012, kasnya itu persenannya itu 5, surat berharganya 0,50, piutang dagangnya itu 10%, lalu piutang weselnya 5%, persediaan 5%, 15%, lalu beban dibayar di muka itu 0. Jadi total untuk common size persenan di tahun 2012 itu 35,50. Lalu untuk total aktiva lancar pada tanah pada tahun 2011 itu 13,33%, terus bangunan 26,67%, lalu akun depresiasi itu min 6,67%, lalu peralatan 13,33%, lalu akun depresiasi peralatan itu min 3,33%. Lalu untuk common size pada tahun 2011 untuk menghitung total aktiva lancar sebesar 43,33%. Untuk common size tahun 2012 yaitu 25%, 30%, min 7, 50%, 20%, dan min 5%. Jadi total untuk common size persenan di tahun 2012 yaitu total aktiva tetapnya 62,50%. Lalu untuk selanjutnya total aktiva tetapnya itu untuk common size pada tahun 2011 pengukurannya itu sebesar 20%, untuk investasi jangka panjang dan hak patennya itu 3,33%. Lalu total aktiva dari tahun common size persenan tahun 2011 itu yaitu 100%. Untuk common size tahun 2012 untuk total aktiva tetap yaitu investasi jangka panjang itu 0%, lalu hak paten itu 2%. Dan total common size di tahun 2012 untuk total aktivanya itu yaitu 100%. Baik, ini untuk kelanjutannya dapat dilihat dari persenan angka tersebut, utang dan ekuitasnya itu dapat dinilai pada tahun 2011 itu 100 juta, pada tahun 2012 itu totalnya 200 juta, dan untuk total utang jangka pendeknya itu dapat dihitung lagi, selanjutnya itu menghasilkan angka total utang jangka panjang, yaitu 200 juta, dan untuk tahun 2011-nya itu 200 juta, dan untuk tahun 2012-nya itu 300 juta. Dan selanjutnya untuk total ekuitas dari keseluruhan tahun 2011 yaitu sebesar 450 juta, dan untuk tahun 2012 sebesar 500 juta. Dan dari total hutang dan ekuitas ditotal-totalkan dari semua per tahun 2011 hingga 2012 menghasilkan angka 750 juta, dan pada tahun 2012 menghasilkan 1 miliar. Dan untuk persenan atau common size-nya, untuk dari tahun 2011 dan 2012, yaitu adalah 100% untuk tahun 2011 dan 100% untuk tahun 2012. Baik, sekian dari video presentasi saya mengenai rasio solvabilitas insolvable, yaitu kemampuan pembayaran perusahaan jangka panjang. Sebenarnya materi ini sama dengan materi yang sebelumnya, yang video presentasi saya mengenai kemampuan pembayaran perusahaan jangka pendek. Hanya saja saya di sini
menambahkan contoh soal yang untuk rasio solvabilitas insolvable, yaitu kemampuan perusahaan pembayaran jangka jangka panjang. Baik, sekian dari video presentasi saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Berakhir materi video pembelajaran materi saya yang saya bawakan. Saya ingin mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.